Setiap kali orang mau memberikan sesuatu, entah itu perusahaan, organisasi, gereja, apapun itu, pasti dia akan menanyakan pada bagian perbendaharaannya. Apakah uang kita cukup untuk dibagikan pada orang lain? Betul? Betul, saudara? Nah, garis bawahi kata persediaan dan perbendaharaan, saudara. Nah, saya akan sedikit bahas tentang persediaan dan perbendaharaan itu. Tahukah saudara bahwa Tuhan juga punya persediaan dan punya perbendaharaan? Tapi ternyata saudara, persediaan Tuhan dan perbendaharaan Tuhan ialah saudara dan saya. Kita yang harus memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan itu, saudara. Amin. Kita yang harus memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang sedang bercanda ketika dia utus murid-muridnya untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan juga gak sedang bercanda ketika dia sedang habis berkhotbah di depan 5.000 laki-laki. Ketika murid-murid datang pada Tuhan, ini orang-orang sudah pada kelaparan, apa yang harus kita buat? Nah, Tuhan juga gak sedang bercanda ketika dia bilang pada murid-muridnya, kamu yang harus memberi mereka makan. Betul? Karena Tuhan tahu ada sesuatu di dalam diri di dalam diri kita, saudara. Tuhan tahu di dalam diri setiap kita, di dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, ini faktanya, saudara. Waktu Tuhan naik ke surga, ini faktanya. Seluruh persediaan surga sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Apa saja yang menjadi kebutuhan untuk pengenalan akan Tuhan, sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan-kebutuhan untuk orang diselamatkan, itu sudah ada dalam diri kita, saudara. Amin. Nah, cuma masalahnya kita mengerti ini apa enggak, atau kita punya karakter masih belum sanggup untuk memahami keluasan Tuhan, bahwa betapa Tuhan sudah taruh semuanya itu di dalam diri kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Tuhan sudah taruh dalam diri kita, saudara. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, saya bacakan pada Bapak Ibu saudara. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang telah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kata kuncinya, saudara, segala sesuatu telah dianugerahkan kepada kita, saudara. Telah dianugerahkan kepada kita, saudara. Itu artinya segala sesuatu itu sudah ada dalam diri kita, saudara. Segala sesuatu itu udah menjadi bagian dari kita untuk kita bukakan kepada orang lain, saudara. Untuk kita berikan kepada orang lain, saudara. Bahasanya udah menjadi satu fasilitas buat kita untuk kita berikan buat orang lain apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, kebenaran yang saya mau bagikan ini adalah kebenaran tentang kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati, saudara. Kemurahan hati. Nah, sayangnya, saudara, kata kemurahan hati kalau diganti dalam bahasa Inggrisnya, kata yang dipakai adalah generosity. General, besar, umum. Amin, saudara. Betul? Nah, kita harus tahu dulu apa arti dari kemurahan hati, saudara. Kita harus tahu dulu prinsip ini. Apa arti dari kemurahan hati? Nah, arti dari kemurahan hati adalah memberikan semua yang saya miliki untuk orang lain yang terbaik. Saya ulang. Memberikan semua yang saya miliki untuk orang lain yang terbaik, saudara. Itu artinya menggunakan semua yang saya punya untuk kepentingan yang terbaik buat orang lain, saudara. Itu kemurahan hati, saudara. Amin, saudara. Kita memakai semua yang ada pada diri kita, yang ada di dalam diri kita, saudara, untuk kepentingan
orang lain, saudara. Amin. Sampai sini nangkep, saudara? Sampai sini ngerti? Sampai sini jelas, saudara? Oke. Satu cerita, saudara. Satu kali ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, saudara. Ini kan cuma cerita, saudara. Di tengah perjalanan dia dirampok, dia aniaya, dia disiksa, dia dipukuli, setengah mati ditinggalkan. Ini kan cuma cerita, saudara. Cerita ini muncul ketika Yesus ditanya, siapakah saudaraku, siapakah sesamaku, betul? Nah, Yesus bilang, satu kali ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan orang ini dirampok. Perampok itu bukan cuma merampok miliknya, tapi perampok itu memukulinya, menganiayanya, menyiksanya, menelantarkannya di pinggir jalan setengah mati, saudara. Setengah mati, saudara. Ya, sudah bayangan, dirampok, dipukuli, dianiaya, disiksa, setengah mati, ditinggalkan di pinggir jalan, saudara. Wow, luar biasa itu, saudara. Nah, dengan sengaja Yesus memberitahukan ada beberapa golongan orang yang lewat, saudara. Ada beberapa golongan orang yang lewat. Yang pertama lewat siapa, saudara? Yang pertama lewat adalah imam, saudara. Imam lewat. Imam lewat, dia lihat, dia pura-pura nggak lihat, dia menyimpang, saudara. Imam lewat, dia lihat, dia pura-pura nggak lihat, dia menyimpang, saudara. Nah, kita suka seperti itu, saudara. Lihat, pura-pura nggak lihat, kita menyimpang, saudara. Apa itu, saudara? Definisikan kata itu. Terserah pada saudara. Kita memang sukanya seperti itu, saudara. Kita lihat, pura-pura lihat, pura-pura nggak lihat, kita menyimpang. Itulah kita, saudara. Betul? Nah, datang lagi orang yang kedua, saudara. Siapa, saudara? Orang Lewi, saudara. Orang Lewi juga sama, saudara. Dia lihat, dia pura-pura nggak lihat, dia menyimpang, saudara. Betul? Lihat, pura-pura nggak lihat, menyimpang. Datang lagi orang kedua. Lalu datang lagi orang ketiga, saudara. Siapa, saudara? Ya, kita orang biasa aja dulu. Orang biasa juga lewat, saudara. Dia juga sama, saudara. Lihat, pura-pura nggak lihat, dia menyimpang, saudara. Dengan kata lain, cerita ini mau bilang apa, saudara? Lihat, pura-pura nggak lihat, menyimpang. Itu wajar, saudara. Itu normal, saudara. Itu normatif, saudara. Itu umum, saudara. Itu biasa, saudara. Itu standar, saudara. Ya begitulah kita, saudara. Ya habis, ya gue udah begini, ya begini aja. Betul? Betul, saudara? Itulah kita, saudara. Biasa. Umumnya orang seperti itu, saudara. Amin. Normatif, saudara. Lalu muncul orang Samaria, saudara. Muncul orang Samaria. Dia hampiri korban itu. Dia balut luka, dia kasih minyak, dia kasih anggur. Dia bawa ke keledainya orang itu, saudara. Di keledainya dia bawa sampai ke penginapan, saudara. Dia bawa sampai ke penginapan, saudara. Si korban itu, saudara. Sampai di penginapan, saudara. Nah, ini yang saya mau bilang. Yang mau saya bilang pada Bapak Ibu, saudara. Sampai di penginapan dia bilang kepada pemilik penginapan, ini saya mau pergi, tolong rawat orang ini. Tapi apa saja yang dia butuhkan, apa saja yang dia perlukan, apa saja yang dia yang untuk menjadi kebutuhan dia, untuk kesembuhannya dan lain sebagainya, kasih. Saya mau pergi. Setelah saya pulang dari setelah saya balik ke tempat ini, saya akan bayar semua tagihan-tagihan orang ini atas nama saya, my account. Amin, saudara. Cerita habis begitu aja, saudara. Cerita habis begitu aja. Cerita habis begitu aja, saudara. Orang Samaria ini, saudara, dia nggak normatif, saudara. Orang Samaria ini dia nggak normal, saudara.
Orang Samaria ini dia nggak biasa, dia nggak standar, saudara. Dia nggak normal, saudara. Dia generous, saudara. Dia murah hati, saudara. Kita generous kah? Kita murah hati kah, saudara? Belum tentu, saudara. Sebab begini, ada orang yang memberi cuma dari kantongnya, saudara. Tapi orang yang murah hati keluar dari hidupnya, saudara. Amin. Saya ulang, ada orang yang memberi cuma keluar dari kantongnya, saudara. Tapi orang yang murah hati keluar dari hidupnya. Sebab kita nggak dipanggil untuk memberikan apa yang melekat pada diri kita, saudara. Kita nggak dipanggil untuk memberikan apa yang melekat dari diri kita. Tapi kita dipanggil untuk memberikan apa yang ada di dalam diri kita, saudara. Amin. Ya. Kita dipanggil untuk memberikan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang sudah Tuhan investasikan dalam diri kita, saudara. Amin. Ada satu orang, saya tahu dia, yang mungkin secara keuangan sekarang orang ini udah cukup lumayan, udah lumayan lah secara keuangan. Tapi saya tahu di gereja lokal orang ini udah nggak terlalu aktif, saudara. Nah, orang ini, saudara, kesukaannya menurut saya, orang ini dia sering pamer-pamer, saudara. Orang ini senengnya hanya pamer-pamer, saudara. Iya, setiap dia habis berikan ini, memberi ini, menolong orang ini, membantu ini, ya kadang dia sering pamer gitu. Ya menurut saya sering pamer. Dia suka kadang nggak ada angin, nggak ada apa, suka toto bilang, gue udah bantu tuh di ini. Jadi pokoknya sering pamer lah gitu. Menurut saya, sekali lagi menurut saya. Nah, saya nggak tahu itu, terlepas motivasi dia benar apa enggak, itu urusan dia lah. Itu urusan dia, itu bukan urusan saya gitu. Cuma yang mau saya beritahukan adalah begini, saudara. Yang mau poin saya adalah gini. Satu kali nanti, saudara, uangmu nggak ada arti apa-apa, saudara. Ya, satu kali nanti uang kita di hadapan Tuhan nggak ada arti apa-apa, saudara. Ya, betul, saudara. Sebab Tuhan nggak minta uangmu. Tuhan nggak minta uangmu. Bapak-bapak, ini khotbah saya, saudara, bukan soal tentang memberi keuangan. Apa yang mau saya sampaikan ini bukan tentang memberi keuangan, saudara. Bapak-bapak, saya serius. Apa yang mau saya sampaikan ini bukan tentang memberi keuangan. Ini bukan soal khotbah tentang memberi keuangan. Tapi ini semua soal yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ini semua soal yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya, karena begini, kita yang tadinya kosong, saudara. Kita yang tadinya nggak ada apa-apanya, kita yang tadinya nol, kita yang tadinya nothing, we are nothing, saudara. Tuhan ambil kita, Tuhan angkat kita oleh karena kemurahan hatinya, saudara. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahan hatinya Tuhan angkat kita, saudara. Tuhan ambil kita dari yang tadinya nol, yang dari tadinya nggak ada apa-apanya, yang nggak ada arti apa-apa, kita dijadikan berarti, saudara. Dan bahkan, saudara, Tuhan juga taruh, saudara, kualitasnya dalam diri kita, saudara. Dan kualitasnya ini, saudara, yang harus kita pindahkan pada orang lain, saudara. Kualitasnya ini yang harus kita pindahkan, yang harus kita bagikan pada orang lain, saudara. Amin, saudara. Kualitas yang sudah Tuhan taruh, kita harus bagikan pada orang lain, kita harus pindahkan pada orang lain, saudara. Amin. Jadi kalau beri pada orang, jangan cuma beri uang, tapi beri uang dengan kualitas, saudara. Yang penting kualitasmu, saudara. Jangan hargai Tuhan dengan uangmu. Sebab Tuhan gak minta uangmu, saudara. Ya, Tuhan gak minta uangmu. Tuhan cuma minta supaya kita memiliki hal yang sama untuk menyentuh orang lain, saudara.
Tuhan mau kita memiliki orang yang sama untuk menyentuh orang lain, saudara. Saudara mungkin belum mengerti maksudnya. Tuhan mau begini, saudara. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan juga mau kita membawa orang lain untuk dibawa kepada keselamatan itu, saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Tuhan kita bukannya dia nggak pernah minta balas, saudara. Kemurahan hati itu bukannya seperti orang-orang yang pesugihan, saudara. Kemurahan hati itu bukannya orang yang seperti orang memuja gunung kawi, saudara. Kemurahan hati itu bukannya orang yang seperti orang-orang yang memuja-muja, kita kasih ini supaya kita dapat ini, kita kasih ini supaya kita dapat ini. Nggak begitu, saudara, nggak begitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita nggak pernah menuntut balas apa yang Dia sudah berikan pada kita, saudara. Tuhan nggak bilang, balas dong lu, dulu kan lu udah mau masuk jurang, tapi sekarang dulu kan lu masuk jurang tapi gue udah dia angkat sama gue, gitu. Enggak, saudara. Tuhan nggak minta balas, saudara. Tuhan nggak minta balas, saudara. Tuhan cuma minta inisiatif kita untuk bersyukur aja, saudara. Tuhan cuma minta inisiatif kita untuk bersyukur aja, saudara. 10 orang kusta, saudara, datang pada Yesus. Yesus bilang apa? Udah, pergi perlihatkan saja dirimu pada imam, saudara. Pergi perlihatkan saja dirimu pada imam. Tahu arti perlihatkan diri pada imam, saudara? Itu adalah hukum di kitab imamat, bahwa apabila orang yang sakit kusta, apabila dia disembuhkan, hal yang pertama dia harus lakukan adalah dia memperlihatkan kesembuhannya itu kepada imam. Nah, di tengah perjalanan dia mau menghadap imam, saudara, 10-10-nya ini sembuh, saudara. 10-10-nya ini sembuh, saudara. Nah, yang balik berapa, saudara? Yang balik cuma 1, saudara. Yang balik cuma 1. Apa yang 9 karena nggak balik nggak jadi sembuh, saudara? Enggak, dia sembuh aja tetap dia sembuh aja. Tuhan nggak bilang cari tuh yang 9 atau terima kasih tuh, ya kan? Tuhan nggak gitu, saudara. Tuhan nggak gitu. Karena ini, saudara, ini prinsip kemuliaan, saudara. Ini prinsip glory, saudara. Bahwa ukuran yang Tuhan pakai untuk mengukur kita, itulah yang Tuhan pakai untuk kita mengukur orang lain, saudara. Artinya ukuran yang Tuhan pakai untuk mengukur kita, itulah yang Tuhan pakai untuk mengukur orang lain. Artinya waktu Tuhan menyelamatkan kita, waktu Tuhan menebus kita, waktu Tuhan memberikan kemurahan hatinya bagi kita, kita juga harus membawa orang lain untuk menerima kemurahan hatinya Tuhan. Kita juga harus membawa orang lain untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kita juga harus membawa orang lain untuk menerima pengenalan akan Tuhan itu, saudara. Artinya kita harus bawa orang lain untuk mendapatkan hal yang sama yang Tuhan sudah taruh, yang sudah Tuhan berikan bagi kita, saudara. Amin. Saya pikir kasih uang sudah cukup. Nggak begitu, saudara. Karena kita terbiasa mengukur segala sesuatu value by money, saudara. Kita mengukur segala sesuatu diukurkannya dari uang. Kita kasih 1 juta, Tuhan kasih 1 juta. Nggak begitu, saudara. Nggak begitu. Tapi ukurannya, sekali lagi, waktu Tuhan tebus kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan juga mau kita membawa orang lain untuk diselamatkan oleh Tuhan. Itu ukurannya, saudara. Amin. Itu ukurannya, saudara. Itu ukurannya, bukan yang lain. Jadi saudara jangan pikir kasih uang cukup. Enggak begitu, saudara. Uang memang perlu, tapi bukan itu. Ini bukan khotbah soal keuangan, saudara. Amin. Nah, kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, saudara. Saya bacakan ya, saudara. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Tentang apa saudara? Tentang apa? Tentang kasih karunia saudara. Tentang kasih karunia. Jadi bukan uang saudara. Tentang kasih karunia saudara. Amin. Nah, ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Nah, ini orang-orang yang menderita nih saudara. Ini orang-orang yang luar biasa menderita saudara. Ini orang-orang yang apa ya? Yang nggak normal bahasanya. Saat mereka menderita, justru sukacita mereka meluap saudara. Mereka orang-orang yang ya apa ya? Miskin lah, penderitaan mereka luar biasa lah. Di sini dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin nih saudara. Ya, mereka sangat miskin. Mereka sangat miskin saudara. Orang ini kan orang-orang yang gak normal kan saudara, betul? Normatifnya, kalau orang-orang yang menderita, bantu dana dong, kirim beras dong, kasih sembako dong, betul? Mereka itu sangat miskin saudara, namun mereka kaya dalam kemurahan saudara. Nah, kata kemurahan, kata yang dipakai adalah generosity saudara. Generosity saudara. Mereka kaya dalam kemurahan. Jadi artinya kekayaan tidak ganggu mereka, kemiskinan tidak ganggu mereka, penderitaan tidak ganggu mereka, kemiskinan tidak ganggu mereka. Jadi stop ukur orang dari kekayaan atau kemiskinan saudara. Stop ukur orang dari kekayaan atau kemiskinan. Sebab orang diukur bukan dari kekayaan atau kemiskinan, tapi orang diukur dari apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri mereka saudara. Amin. Nah, ayat 3. Ayat 3 ini lebih berat saudara. Ayat 3 bilang begini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini orang-orang yang gak normal tadi saudara. Ini orang-orang yang saya bilang tadi gak normal. Ini orang-orang yang pemikirannya gak linear saudara. Ini yang cara pikirnya tuh nggak biasa, nggak standar cara pikirnya. Cara pikirnya ini orang-orang yang cara berpikirnya tuh mereka bergantung sepenuhnya dari apa yang Tuhan mereka percayai. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cara berpikirnya tuh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka percayai saudara. Amin. Mereka percayai saudara. Bergantung sepenuhnya pada apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri mereka. Ini orang-orang yang luar biasa saudara. Ini orang-orang yang luar biasa murah hatinya saudara. Orang-orang yang gak normal saudara. Ini saya mau cuma cerita aja saudara ya. Ini saya cuma cerita aja ya. Jangan ukur dari uangnya saudara. Jangan ukur dari uangnya. Ini saya cuma cerita aja. Satu kali saya mendengar ada sepasang suami istri yang suaminya ini hamba Tuhan. Dua suami istri ini sepasang hamba Tuhan. Suaminya ini seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Bahkan yang saya dengar, ini yang saya dengar ya, apabila saya salah koreksi. Suaminya ini adalah salah satu mentor di gereja JPCC saudara. Salah satu ya, yang saya dengar. Satu ketika pasang suami istri ini melayani di tempat yang paling sederhana saudara. Paling sederhana, tempat terpencil saudara. Sederhana banget saudara. Sederhana banget. Singkat cerita, ketika selesai suami istri melayani, pas mau pulang, tiba-tiba panitia lah atau siapa panitia lah datang sama hamba Tuhan ini, seorang ibu. Dia datang, dia bilang terima kasih sambil memberikan persembahan saudara.
sambil dia memberikan persembahan, amplop tipis, saudara, tipis. Ya, hamba Tuhan ini ambil, saudara. Ya, kita sebut PK lah. Hamba Tuhan ini ambil. Sambil diambil, dia berkata dalam hatinya, kalau kita menerima pemberian orang, mengambil pemberian orang, maka orang itu akan diberkati. Amin. Ya, singkat cerita, dia pulang ke daerahnya, saudara. Dia naik pesawat, saudara. Di dalam pesawat dia belum jalan pesawatnya, dia ngobrol-ngobrol sama suami istri ini. Dia berniat mau membantu, saudara. Dia berniat mau membantu daerah ini, saudara. Karena memang sederhana, terus tempatnya ini sederhana, terpencil. Dia bilang sama istrinya juga bilang, kita mau bantu apa ya? Kita mau bantu apa ya, Ju, sama daerah ini? Mereka, walaupun mereka susah, mereka miskin, tapi mereka memberi persembahan loh buat kita loh, Ju. Lalu hamba Tuhan ini, dia ada-ada aja, dia bilang. Dia orang Ambon, saudara. Dia bilang orang Ambon itu ada-ada aja. Sorry ya, saudara. Dia bilang gini, ketika lagi bilang mereka lagi kesusahan, tapi mereka bantu, mereka kasih kita persembahan. Lalu hamba Tuhan ini bilang, berapa, buka, berapa. Jadi maksudnya lihat persembahannya itu gitu. Ketika dilihat, saudara, persembahannya ini, istrinya kaget, saudara. Istrinya kaget, istrinya bertobat, saudara. Ya, tipis, saudara, tipis. Cuma 3 lembar, saudara. Cuma 3 lembar. Apa itu, saudara? Bukan cek, bukan. Tapi 3 lembar 10.000 pecahan dolar Singapura, saudara. 10.000 pecahan dolar Singapura, 3 lembar, saudara. Kan yang punya pecahan 10.000 dolar Singapura itu Singapura punya ya, saudara ya. Betul? Bukan rupiah, saudara ya. Dolar Singapura, saudara ya. Kalau udah 3, saudara kali sendiri aja. Betul? Nah, saudara, jangan ukur orang dari pemberiannya, saudara. Jangan ukur orang dari pemberiannya. Orangnya selalu lebih besar daripada pemberiannya, saudara. Amin. Lalu, kalau hati kita kecil bagaimana? Kalau hati kita kecil bagaimana? Ya, kita sulit untuk memahami hal ini, saudara. Makanya kan diajar prinsip bahwa lebih berkat memberi daripada menerima, betul? Nah, diajar prinsip-prinsip kebenaran, saudara, bahwa berkat yang kita terima tidak tergantung dari apa yang kita beri. Berkat yang kita terima tidak tergantung dari apa yang kita terima, tapi berkat yang kita terima tergantung dari apa yang kita beri, saudara. Betul? Sebab waktu kita beri pada orang lain, saudara, kita makin terbuka, saudara. Waktu kita terbuka, kita semakin luas, saudara. Waktu kita semakin luas, ukuran kita juga semakin luas, saudara. Betul? Nah, Alkitab berkata ukuran yang Tuhan pakai untuk mengukur orang lain, itulah juga yang akan diukur untuk dirimu, saudara. Jadi perluaslah dulu dari dalam diri ini, saudara. Amin. Perluaslah dari dalam diri ini, saudara. Ukuran kita yang akan Tuhan pakai untuk mengukur orang lain. Amin. Lagi ayat 4. Saudara bilang, ini apa sih khotbah, kayaknya gak jelas gitu. Maksudnya gini, saudara, saya cuma mau bilang, yuk terbiasalah kita mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Terbiasalah keluarkan dari dalam diri kita yang terbaik, saudara. Ya, terbiasalah. Sudah ada dalam diri kita yang terbaik itu, saudara. Ayat 4. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri itu artinya inisiatif, saudara ya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan
orang-orang kudus. Amin. Ya, tujuan mereka adalah mendapatkan kasih karunia, saudara. Nah, ini ayat kuncinya, saudara. Ini ayat kuncinya, ayat kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, saudara. Amin, saudara. Mereka memberi diri mereka, saudara. Jadi bukan soal uang, saudara. Mereka memberi diri mereka, bukan soal uang. Mereka beri diri mereka. Nah, kemurahan hati inilah, saudara, yang akan membuat saudara luas dari dalam, saudara. Kemurahan hati ini yang akan membuat saudara jadi luas dari dalam. Amin. Kita kan udah tahu cerita janda yang memberikan 2 peser, betul? Ada seorang ibu janda memberikan uangnya 2 peser, yaitu 1 duit, betul? Nah, beberapa pendeta suka blaring cerita ini, ya kan? Beberapa pendeta tuh suka cerita bahas ini, tujuannya supaya jemaat-jemaat tuh memberi uang, yuk lebih banyak lagi gitu. Padahal kalau kita baca ceritanya benar-benar nggak begitu, saudara. Kalau kita baca ceritanya benar-benar, itu janda miskin ini dia memberikan bukan uangnya, saudara. Dia memberikan seluruh kehidupannya, seluruh nafkahnya, saudara. Dia berikan seluruh kehidupannya, saudara. Amin. Jadi kehidupan itu, beri kehidupan lebih berarti, saudara. Beri kehidupan lebih berharga, saudara. Lebih bernilai, saudara. Bukan uang, saudara. Beri kehidupan lebih berarti, saudara. Amin. Nah, sekarang ini dengar baik-baik. Kemurahan dapat kelihatan boros, saudara. Kemurahan dapat kelihatan boros. Tapi kemurahan dapat diceritakan turun-temurun, saudara. Kemurahan dapat kelihatan boros, tapi kemurahan dapat diceritakan turun-temurun, saudara. Amin. Masih ingat cerita ada satu perempuan yang datang pada Yesus, yang dia datang memecahkan buli-buli minyak yang mahal. Yudas bilang apa? Untuk apa pemborosan ini? Betul? Betul? Tapi Yesus bilang apa, saudara? Ini yang menarik, Yesus bilang, saudara. Ini yang menarik untuk Yesus bilang. Sebab apa saja, ketika Injil diberitakan di mana saja, apa yang dilakukan perempuan ini akan diceritakan, akan diingat-ingat, akan diceritakan ketika Injil diberitakan di mana-mana. Jadi artinya spirit penginjilan adalah spirit yang dibawa oleh wanita ini, saudara. Spirit penginjilan adalah spirit yang dibawa oleh wanita yang murah hati ini, saudara. Wanita yang generous, the generosity spirit, saudara. Amin. Spirit penginjilan dibawa dari spirit yang murah hati, saudara. Amin. Saudara, apa yang mau saya bilang, saudara? Keluarkan, saudara, apa yang ada pada diri kita, saudara. Keluarkan, saudara. Keluarkan apa yang ada pada diri kita. Sudah banyak, saudara. Sudah banyak yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Tinggal kita membukakan, tinggal kita mengeluarkan, memberikan fasilitas itu buat orang lain, saudara. Keluarkan, saudara. Keluarkan. Kapan terakhir kali saudara mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri saudara? Kapan? Kalau saudara belum buat, mari buat. Keluarkan, buat. Kalau saudara lupa, saudara tempeleng aja kepala saudara. Keluarkan, saudara. Keluarkan yang terbaik, saudara, dari dalam diri saudara. Mungkin saudara nggak harus keluarkan uang. Mungkin saudara mengeluarkan salam, saudara mengeluarkan hormat, saudara mengeluarkan senyum yang tulus pada orang lain, saudara menolong orang lain dalam hal banyak cerita, banyak hal. Ya, keluarkan saudara yang terbaik dari dalam diri saudara. Mungkin saudara
eh, apa ya, mendahulukan orang lain. Saudara, ketika di angkutan umum, ketika saudara sedang duduk, saudara bisa memberikan kursi saudara buat bapak ibu yang lebih membutuhkan, atau apapun itu saudara. Saudara berkata, bapak ibu silakan lebih dahulu. Keluarkan saudara, keluarkan yang terbaik dari dalam diri saudara, apapun itu, sekalipun itu yang kelihatannya hal-hal kecil, tapi itu bersifat kebaikan buat orang lain, saudara. Amin. Nah, beberapa tahun lalu, saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu, saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, saya kenal satu orang bapak, saudara. Satu orang bapak, dia tukang beca, namanya Pak Herman, saudara. Tukang beca ini, mohon maaf, dia punya penyakit, ya kalau nggak salah nama penyakitnya hernia, saudara. Dia punya alat kemaluannya, saudara. Mohon maaf ya, saudara. Mohon maaf. Dia punya alat kemaluannya itu besar sekali, saudara. Itu besarnya seperti semangka, seperti pepaya, saudara. Gede banget, saudara. Kalau saudara mau lihat, saudara bisa, saya ada fotonya, saya bisa kasih lihat kalau saudara nggak beli. Singkat cerita, bapak ini dia nggak punya siapa-siapa. Dia nggak punya, dia sakit hernia ini, dia nggak punya soal jalan juga pincang-pincang, susah karena itu berat kan, gede banget, susah. Singkat cerita, dia nggak punya BPJS, dia nggak punya KTP. Ya bagaimana mau punya BPJS yang orang KTP aja nggak punya, ya saudara ya. Nah, singkat cerita, oleh karena kemurahan Tuhan, dia bertemu dengan pemimpin di gereja lokal saya, Pak Daniel pribadi. Dia bertemu Pak Daniel, saudara. Singkat cerita, Pak Daniel, ya oleh karena kemurahan Tuhan pastinya bersama dengan, ya saya yakin bersama dengan Bapak Gembala, Om Jo, pasti tahu tentang kemurahan Tuhan untuk menolong Pak Herman ini. Singkat cerita, Pak Herman, Pak Daniel mau tolong Pak Herman. Nah, singkat cerita, saya yang diutus, saudara. Saya yang diutus untuk mengatur segala sesuatu ini, saudara. Nah, dari Pak Herman sebelum dioperasi, saudara, dia harus dioperasi kan besar kan. Dari sebelum dia dioperasi sampai dia dioperasi, saudara. Sudah bayangkan kalau orang mau operasi kan nggak gampang, gitu ya. Pasti harus dicek dulu apa segala macam. Saya harus bolak-balik dokter, apa saya harus bolak-balik apa, kasih dia uang buat makan apa segala macam. Saudara, mohon maaf, saudara, Pak Herman bau sekali, saudara. Mohon maaf, bau sekali, saudara. Ya mungkin itunya juga udah keluar gimana, saya nggak tahu, seperti bau. Tapi ya saya lakukan itu, saudara. Saya urus, saudara. Saya rawat dia sampai di rumah sakit, sampai dia setelah dioperasi, saudara. Singkat cerita, dia masuk ICU, saudara. Saya bayangkan dia masuk ICU lagi, saudara. Udah nggak punya biaya, nggak punya BPJS apa, dioperasi masuk ICU, saudara. Ya sekali lagi karena kemurahan Tuhan melalui saya yakin melalui Om Jo maupun Pak Daniel, akhirnya kita semua bantu, saudara. Singkat cerita, kita bantu. Nah, saudara, yang mau saya bilang apa, saudara? Saya nggak keluar uang saya nggak keluar uang banyak, saudara. Ya paling saya keluar sedikit lah. Nah, waktu masuk ICU juga saya di rumah sakit, saya harus menulis surat jaminan lah segala macam, karena kan ya kita kan ya keuangan juga kan gimana ya, nggak saat itu kan dia minta DP gitu kan, kita nggak bisa langsung juga kan gitu. Jadi, saya bikin surat pakai materai terus segala macam. Saya nggak keluar banyak, saudara. Nah, yang mau saya cerita adalah gini, saudara. Saat Pak Herman sembuh, ketika Pak Herman sembuh, setelah dia di masa pemulihan di rumah sakit, dia bilang begini, saudara. Ya tentunya kita punya goal, saya punya goal, Pak Daniel punya goal. Kita mendoakan Pak Herman, kita bawa Pak Herman untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu tentunya itu salah satu goal kita. Saya dan Pak Daniel juga ketika dia kunjungin Pak Herman ini,
kita mendoakan Pak Herman terima Tuhan Yesus. Itu goal salah satu kita. Nah, tapi yang mau saya bilang adalah begini, Pak Herman bilang, Ko Beni, saya terima kasih banget Ko Beni, saya terima kasih sama Ko Beni. Ko Beni, tolong saya Ko Beni, kalau saya sembuh, saya mau kerja Ko Beni, saya mau kerja Ko Beni, tolong cariin saya kerja. Semua uang saya, gaji saya nggak ambil, semua buat Ko Beni. Wah, saya ketika dia ngomong begitu, saudara, saya terharu, saya senang, saudara. Tapi bukan soal dia balas saya, saudara, bukan soal gajinya dia balas saya uangnya, bukan itu, saudara, bukan itu, saudara. Tapi maksudnya saya terharu, saudara. Saya cuma bilang sama Pak Herman, semua ini karena Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Syukur-syukur kalau Pak Herman mau balas, ya Pak Herman hidup benar di hadapan Tuhan. Pak Herman layanilah Tuhan. Syukur-syukur nanti apabila Pak Herman sudah sembuh, Pak Herman layani Tuhan, Pak Herman bawa orang lain, orang banyak sama Tuhan. Itu yang menjadi kebaikan hati Pak Herman, yang kalau Pak Herman bilang mau balas gitu. Jadi saya mengarahkan seperti itu, saudara. Amin, saudara. Cerita habis begitu aja, saudara. Singkat cerita, Pak Herman ini sembuh. Setelah sembuh, kita bawa pulang. Setelah sembuh kita bawa pulang, karena ada satu hal dan lain sebagainya. Pak Herman ini, singkat cerita, dia minta pada saya untuk dia dikirim ke panti sosial yang pemerintah punya, suku dinas sosial. Nah, singkat cerita, saya panggil orang suku dinas, untuk dibawa Pak Herman ini diurus sama pemerintah, karena memang itu kemauan dari Pak Herman sendiri, saudara. Nah, cuman ada syaratnya dari suku dinas, saya nggak tahu syaratnya itu. Apabila orang ini sudah dibawa, kita baik keluarga atau apa udah nggak bisa melihat dia ada di mana, kita nggak tahu. Ya itu saya nggak tahu, itu memang syaratnya seperti itu. Singkat cerita habis begitu aja. Apa yang mau saya bilang pada Bapak Ibu Saudara? Saya nggak mengeluarkan banyak. Saya cuma mengeluarkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri saya. Kemurahan hati. Saya dampingi si Pak Herman dari dia sebelum dia operasi sampai dia dioperasi, sampai dia di ICU. Saya datangi sehari itu bisa berjam-jam, saya temenin, saudara. Saya berikan kasih, saya berikan nyatakan kemurahan hati yang Tuhan sudah taruh dalam diri saya. Itu yang saya berikan, saudara. Itu yang saya berikan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga punya segala sesuatunya itu, karena Tuhan Yesus sudah berdiam dalam diri Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah Tuhan taruh dalam Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah Tuhan taruh dalam Bapak Ibu Saudara. Amin, saudara. Nah, ini yang mau saya bilang, saudara. Kalau Tuhan mau memulihkan gereja kita, bangsa kita, kota kita, keluarga kita, yang Tuhan pakai adalah kita, saudara dan saya. Kuncinya kemurahan hati, saudara. Kuncinya kemurahan hati, saudara. Kuncinya kemurahan hati. Nah, sekarang ini, saudara, dengar baik-baik. Gak ada duka cita terbesar, saudara. Ini gak ada duka cita terbesar. Ini menurut Myles Monroe. Duka cita terbesar bukanlah kematian, saudara. Duka cita terbesar bukanlah kematian. Tapi duka cita terbesar adalah hidup tanpa menikmati potensi. Hidup tanpa menikmati potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan, saudara. Ya, itu duka cita terbesar, saudara. Kuburan penuh dengan orang-orang luar biasa, saudara. Kuburan penuh dengan komposer-komposer muda. Kuburan penuh dengan
model-model arsitektur yang belum keluar. Kuburan penuh, saudara, dengan banyak talenta yang belum keluar, saudara. Tapi sungguh disayangkan talenta itu belum keluar, karena orang-orangnya yang memiliki potensi itu, talenta itu, mereka semua mati muda, saudara. Mereka semua mati karena bunuh diri lah, karena cinta diri lah. Mereka semua mati, sehingga akhirnya mengubur apa yang menjadi potensi yang mereka harusnya bisa dapat keluarkan. Doa saya, yuk kita sama-sama mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita semua. Amin, saudara. Kita keluarkan semua yang terbaik dari dalam diri kita. Nah, sekarang saya mau tutup dengan satu pemahaman, saudara. Satu pemahaman ini saya juga belajar, saudara. Satu pemahaman ini saya juga belajar. Tapi menurut saya alangkah baiknya apabila kita semua punya pemikiran yang seperti ini, saudara. Ini, dengar baik-baik. Saya juga belajar, saudara. Saya juga belajar. Pemahamannya seperti ini, saudara. Saya mau hidup dalam semua kepenuhan Tuhan. Tapi saya mau mati kosong. Karena semuanya ini sudah saya bagikan pada orang lain. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you, saudara. Amin. Saudara, saya minta waktu sekitar 3-5 menit, saudara, untuk bercerita kenapa saya upload video ini, saudara. Jujur, saudara, video ini saya memang nggak share, nggak sebar pada banyak orang, karena memang bukan itu tujuan saya. Saya hanya share video ini hanya ke beberapa teman-teman saja, beberapa orang-orang tertentu saja, saudara. Jadi apabila video ini memberkati, ya saya nggak melarang apabila video ini memberkati teman-teman atau siapapun yang menonton untuk men-share, saya nggak melarang. Tapi jujur, video ini ketika saya share di video pertama yang saya share tentang gereja yang menjadi berkat, beberapa teman ya bercandain saya, wah mau jadi YouTuber ya, mau jadi YouTuber. Saya bilang, wah boro-boro. Saya bilang, saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak ngerti teknologi. Saya upload ini aja saya minta tolong orang lain, saya buat judulnya minta tolong orang lain, saudara. Tapi saya buat video ini murni semuanya apa yang saya sampaikan ini, bahkan khotbah-khotbahnya, semua pemilihan katanya mungkin beberapa itu saya copy paste dari seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Jonathan Patesina, saudara. Saya sangat diberkati oleh beliau. Saya respect, saya menghormati beliau. Saya berterima kasih dengan khotbah-khotbah beliau. Khotbah-khotbah beliau itu sangat, ya mungkin dalam beberapa ke depan saya akan buat lagi apa yang beliau sudah sampaikan ini, saudara. Saya akan coba sharingkan. Nah, apa tujuan saya, saudara? Tujuan saya adalah minimal ketika video ini dibuat, nanti selain saya mendedikasikan respect saya sama Pendeta Jonathan Patesina yang sangat memberkati saya, tujuan saya yang paling utama adalah ketika video saya nanti ini akan berguna, saya akan legasikan, saya akan wariskan kepada anak saya yang bernama Kayla Godwin Lee. Akan saya wariskan video ini. Saya akan minimal dia tahu bahwa ada seorang ayahnya yang sangat diberkati dengan firman-firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, wahyukan melalui Pendeta Jonathan Patesina. Nah, biar kiranya apa yang saya khotbahkan ini, saya sampaikan ini, sharingkan ini boleh menjadi berkat minimal buat putri kesayangan saya, Kayla ini, saudara. Nah, buat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya menyarankan kalau Bapak Ibu Saudara sangat merasa diberkati dengan video-video ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kepada orang lain link ini. Saya mempersilahkan. Tapi maksud saya hanya mau mendorong, memotivasi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara juga boleh mendengarkan setiap khotbah-khotbah. Kalau Bapak Ibu Saudara suka dengar khotbah ya, boleh saya rekomendasikan khotbah Pendeta Jonathan Patesina. Kalau Bapak Ibu Saudara
sering mengikuti pendeta Junet Patisina, saya akan Bapak Ibu Saudara akan dapat pemahaman, pengertian yang banyak, baik itu pengertian tentang kerajaan Allah, siapa yang memerintah kita, pengertian tentang kasih karunia yang memampukan kita semua untuk kita boleh taat melakukan setiap kehendak dan rencana Tuhan. Kita menanggalkan segala keegoan kita menanggalkan semua, dan bahkan yang paling kental dari dalam diri, yang menurut saya cukup kental dalam pengajaran pendeta Junet Patisina adalah dia bilang kita dalam diri kita telah berdiam Kristus. Kolose 1 ayat 27. Kristus berdiam di dalam kita. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Makanya dia mengajarkan kita inside out, keluar dari dalam diri kita yang terbaik buat orang banyak, saudara. Amin, saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Amin.